Karburator digunakan menyalurkan bensin dengan takaran yang pas ke mesin. Secara sederhana, karburator akan mengabutkan bensin ke aliran udara yang masuk ke mesin pada intake manifold. Tapi bagaimana caranya? Pertama, kita perlu memahami prinsip Bernoulli. Prinsip ini menyatakan semakin cepat aliran udara, semakin rendah pula tekanannya pada selang yang dialiri udara tersebut. Berkat adanya penurunan tekanan ini, bensin mampu terhisap ke dalam aliran udara. Jadi, karburator menggunakan prinsip Bernoulli untuk mencampurkan bensin ke dalam aliran udara menuju intake manifold. Nah, sekarang kita aplikasikan prinsip Bernoulli ke sistem karburator. Ada 3 komponen utama, yakni air scoop sebagai selang udara, venturi, dipasang tengah air scoop, dan flowchart yang dipasang tepat di dalam venturi. Posisi ini sudah pas dengan prinsip Bernoulli. Jadi, ketika udara mengalir melewati air scoop, tekanan dalam venturi turun. Akibatnya, bensin terhisap karena tekanan dalam venturi lebih kecil dibandingkan tekanan di penampung bensin. Besar kecilnya pilot jet ini akan mempengaruhi jumlah bensin yang terhisap. Jadi, untuk mendapatkan campuran yang ideal, ukuran pilot jet sudah diset. Lalu, bagaimana karburator mengatur RPM mesin sepeda motor? Umumnya menggunakan karburator tipe variabel venturi. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa komponen tambahan seperti skep atau katup tes yang berfungsi mengatur lebar venturi. Jarum skep bentuknya yang runcing mampu mengatur besar kecilnya lubang pilot jet sesuai posisi skep. Lalu ada idle air channel. Ini adalah saluran kecil yang berfungsi menyalurkan udara tanpa melalui venturi. Kemudian fuel exchange dibagi menjadi 2, yakni main jet sebagai film jet yang mengarah ke venturi dan idle jet sebagai film jet yang mengarah ke idle air channel. Lalu apa fungsi idle air channel ini? Sesuai namanya, channel ini digunakan ketika idle RPM atau posisi skep ada di bawah. Saat posisi ini, lebar venturi sangat sempit dan jarum skep menutup main jet, sehingga udara terhisap melalui idle air channel dan bensin keluar melalui idle jet dengan prinsip yang sama seperti main jet. Ketika gas motor ditarik, skep terangkat karena untuk jarum skep meruncing ke bawah, maka ketika skep diangkat, main jet terbuka semakin lebar. Akibatnya udara bisa melalui venturi dan bensin juga bisa keluar dari main jet. Lalu di bagian bawah karburator terdapat mangkok. Ini dipakai untuk menampung bensin dari tangki dengan tekanan normal. Tapi kan posisi karburator lebih rendah dari tangki, harusnya bensin dari tangki luber. Untuk mencegah hal itu, ada sistem pelampung. Sistem ini terdiri dari pelampung dan jarum yang terbuat dari karet. Tapi ketika bensin mulai terisi, pelampung semakin naik dan posisi jarum pelampung juga semakin mendekati fine reveal, hingga pada akhirnya jarum menyentuh fine reveal dan menutupnya. Hal ini membuat bensin tidak luber. Ketika bensin di dalam mangkok tertutup, jarum pelampung terbuka dan bensin kembali terisi, hingga jarum menutup lagi dan berulang lagi. Terakhir, ada 2 skrup yang gunanya buat nyetel karburator. Pertama, skrup untuk menyetel udara idle. Skrup ini mengatur volume udara yang mengalir di dalam saluran idle. Apabila kita kencangkan skrup ini, maka saluran idle semakin rapat, sehingga udara yang lewat semakin sedikit. Begitu juga jika dikendorkan, saluran idle semakin lebar dan banyak udara yang masuk. Kedua, skrup mengatur katup gas, posisinya tegak lurus dengan skep. Kalau dikencangkan, maka skep semakin terangkat sehingga celah venturi semakin lebar. Kalau dilonggarkan, celah venturi semakin rapat. Kedua skrup ini umumnya diset untuk mencari idle RPM yang pas. Jadi, kesimpulannya, karburator bekerja dengan menerapkan penurunan tekanan di dalam aliran udara.